wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penilai uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yogi Sugianto, asal saya dari Garut. Saya seorang guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Madani Garut, sekaligus peserta atau mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada batch 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 7 MTS dengan materi terkait gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan, keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan pimpin berdoa. Duduk siap, Kak. Siap. Dulu aja kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini semuanya hadir? Ada yang tidak hadir ya? Oke, baik, Bapak absen dulu ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Mei ya. Bapak absen dulu. Aira Amelia Putri, Muhammad Fajriansyah, Saiful Azhar, Siti Sakila. Jadi untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan ya. Kita doakan sama-sama semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam kedaulahan Umayyah ini terdapat beberapa khalifah yang memang luar biasa ya. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang Bapak tanya, masih ingat materi yang kemarin? Siapa pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Umayyah? Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagus, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau itu adalah khalifah pertama sekaligus disebut sebagai pendiri Daulah Umayyah ya. Nah, selanjutnya ada khalifah yang dikatakan luar biasa, baik itu dalam mengembangkan kedaulatannya ataupun luar biasa dalam kepribadian atau karakternya. Nah, salah satu
banyak sekali karakter positif yang harusnya kita teladani. Bahkan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, di negara kita seharusnya meneladani kepribadian ataupun karakter Umar bin Abdul Aziz. Gini, di zaman sekarang banyak berita yang muncul, banyak kasus yang diberitakan tentang pemimpin kita di negara kita, ya. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang hidupnya mewah, dia itu kaya raya, banyak uang, ya, tapi rakyatnya hidup sengsara. Nah, apakah itu menggambarkan karakter positif Umar bin Abdul Aziz? Tentu tidak, ya. Nah, bagaimana cara pemimpin kita menerapkan karakter Umar bin Abdul Aziz tersebut, ya? Ketika karakter positif Umar bin Abdul Aziz diterapkan di negara kita oleh pemimpin-pemimpin kita, sudah tentu rakyatnya itu akan hidup sejahtera, hidup tentram, aman, damai, tidak kekurangan ataupun terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena pemimpin tidak fokus terhadap kepentingan pribadi, tapi juga mementingkan kepentingan rakyat. Ada ungkapan luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, jika aku menyimpang dari kebenaran, maka luruskanlah. Artinya Umar bin Abdul Aziz ini tidak menutup kritik, tidak menutup saran. Beliau itu sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari rakyatnya. Maka ketika beliau melakukan kesalahan, sok langsung kritik oleh masyarakat, langsung kasih saran, kasih masukan. Beliau itu sangat terbuka. Ya, harusnya pemimpin kita seperti itu. Ungkapan luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz selanjutnya begini: jika aku tidak adil, maka aku bukan khalifah. Jika aku tidak adil, maka aku bukan khalifah. Bahkan dirinya sendiri tidak akan mengakui dirinya itu sebagai pemimpin jika dirinya tidak bisa berlaku adil. Dengan demikian, Umar bin Abdul Aziz itu memiliki sifat yang sangat adil, seperti itu. Ungkapan luar biasa selanjutnya dari Umar bin Abdul Aziz adalah: padamkan lampu ini jika yang kita bicarakan urusan pribadi, bukan urusan negara. Itu tandanya bahwa Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin, sebagai yang menguasai negara, itu sangat memperhatikan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Bahkan ketika dia berbicara dengan siapa saja, ketika yang dibicarakannya itu bukan urusan negara, lampunya saja harus dimatikan, harus dipadamkan. Ketika pemimpin di negara kita banyak yang berlaku zalim ataupun misalkan melakukan korupsi dan lain sebagainya, yang merasakan dampak hal tersebut sudah tentu rakyat ataupun negara kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya karakter positif Umar bin Abdul Aziz ini menjadi solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di negara kita? Sekarang Bapak tanya gini, ketika kita memiliki pemimpin yang adil dan sederhana, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat atau rakyat? Senang, bahagia, tidak akan korupsi, tidak akan ada yang korupsi, ya. Terus yang lainnya? Sejahtera, gembira. Nah, jadi banyak sekali hal positif yang akan kita rasakan, ya, ketika kita memiliki pemimpin yang adil dan soleh, juga hidup sederhana. Nah, terus apakah
sebagai siswa misalkan bisa menerapkan karakter-karakter positif Umar bin Abdul Aziz di sekolah kita? Bisa tidak? Bisa. Tentu bisa ya. Contohnya misalkan Umar bin Abdul Aziz itu hidup sederhana. Ada di sini yang memiliki barang-barang branded, barang-barang mewah, atau misalkan ke sekolah itu memakai gelang, cincin, kalung emas sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kita menerapkan karakter positif kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz, salah satunya kita ke sekolah itu dengan tampilan sederhana, tidak berlebihannya, tidak usah pakai kalung misalkan 2 kilo sampai nunduk gini ya, tidak usah ya. Jadi apa adanya saja, seadanya, sesederhana mungkin. Yang itu salah satu contoh kita menerapkan karakter positif Umar bin Abdul Aziz. Setelah kita mempelajari materi tentang Umar bin Abdul Aziz, diharapkan nanti kita semua tahu karakter positif apa saja yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz yang seharusnya kita teladani ya. Terus alangkah baiknya juga mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita memilih pemimpin, kita melihat dulu karakter tokoh yang akan menjadi pemimpin kita itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Jadi kita tidak asal-asalan memilih pemimpin. Nih, sekarang kalian bisa lihat di layar itu ada materi tentang Daulah Umayyah, terutama di situ bisa kalian lihat materi terkait Umar bin Abdul Aziz ya. Di situ ada beberapa karakter positif, contohnya yang bisa kalian ambil nanti. Terus kalian tambahkan yang ada di buku materi kalian, atau kalian bisa juga searching di Google ya. Oke, sepertinya kalian sudah terlihat kurang fokus ya. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Coba aku minta berdiri semuanya. Berdiri. Semuanya berdiri. Belakang berdiri. Nah, berdiri semuanya. Ini. Sekarang Bapak minta kalian ikuti perkataan Bapak ya. Ikuti perkataan Bapak. Ingat? Yang pertama ini. Coba tangan di samping. Tangan di samping. Tangan di atas. Tangan di depan. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang dagu. Dagu mana dagu? Kenapa ada yang mengikuti pergerakan Bapak? Kan tadi kata Bapak ikuti perkataan Bapak, berarti ada yang kurang fokus ya. Ulangi satu kali lagi. Tangan di samping, tangan di atas, tangan di depan, pegang kuping, pegang pundak, pegang pinggang, pegang hidung, pegang mata. Masih ada ya, masih ada yang salah. Nah, itu untuk menguji kefokusan kalian ya.
supaya kita tidak ngantuk, lebih fokus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi gini, sekarang kalian bikin 5 kelompok, dibagi 5 kelompok ya. Sekarang coba kalian pecahkan, kalian cari solusi dari masalah 3 kasus yang akan Bapak sampaikan. Bapak sudah mencatat masalah utama yang harus kalian pecahkan, diantaranya bisa ditulis terlebih dahulu ya. Yang pertama, apa nilai utama yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz? Ya, apa nilai utama yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz? Seperti karakter positifnya, kepribadian positifnya, ya, kesolehan, kesederhanaannya itu seperti apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa memiliki pemimpin yang soleh dan sederhana itu penting? Ya, jadi alasan mengapa memiliki pemimpin yang soleh dan sederhana itu penting? Ya, kenapa? Cari jawabannya. Terus yang ketiga, bagaimana nilai-nilai karakter positif Umar bin Abdul Aziz bisa kita terapkan? Ya, jadi 3 masalah tersebut nanti kalian diskusikan, kalian pecahkan, kalian cari jawaban sesuai yang sudah Bapak arahkan tadi. Silahkan dimulai. Baik, untuk supaya kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu lah ya. Siap, tepuk semangat. Bagus. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang kalian perwakilan dari setiap kelompok tolong disampaikan apa yang sudah kelompok kalian dapatkan ya. Silakan untuk kelompok pertama, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hasil kelompok kami dari kelompok 1, yaitu kepemimpinan yang baik. 1. Merasa dirinya adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang minta dilayani. 2. Sering berjalan malam untuk mengecek kondisi rakyat. 3. Tidak menutup diri dari kritik atau laporan rakyat kecil. 4. Fokus dalam kesejahteraan rakyat, bukan kekuasaan pribadi. Alasan pentingnya memiliki pemimpin yang soleh dan sederhana: 1. Mendengarkan apresiasi dan kritik dengan lapang dada. Ia tidak asik kritik karena menyadari bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja. 2. Membatasi penggunaan fasilitas negara secara bijak. Pemimpinan sederhana tidak berfoya-foya dengan uang rakyat dan hanya menggunakan yang benar-benar diperlukan. 3. Meningkatkan moral dan semangat kerja aparatur negara. Keteladanan pemimpinan motivasi bawahannya untuk bekerja jujur dan penuh tanggung jawab. 4. Menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sosok pemimpin soleh dan sederhana membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. Penerapan nilai-nilai kesolehan dan kesederhanaan umum Umar
depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami menyampaikan tentang kejujuran dan amanah. 1. Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 2. Tidak menerima siapapun sebagai pejabat negara. 3. Memisahkan antara pribadi dan negara dan sama tugas. 4. Salah satu dalam menggunakan fasilitas negara. Alasan pendidikan yang memiliki pendidikan yang sama dengan sederhana. 1. Menumbuhkan kepedulian dan solidaritas sosial. Kesederhanaan pemimpin mendorong budaya peduli saling melakukan hidup saling menghargai. 2. Memenuhi SDM dan KKN. Yang tidak memiliki orang yang kalah adalah yang pribadi tetapi berdasarkan kemampuan dan integritas. 3. Mewujudkan negara yang makmur dan beradab. Dengan kehadiran kejujuran dan kebijaksanaan dalam menjalankan bangsa dan negara. 4. Semua mendukung kebijakan secara adil. Pemimpin suatu negara yang baik dalam memimpin hukum baik kepada rakyat maupun kerabatnya sendiri. Menerapkan nilai-nilai Islam yang benar dan kesadaran uang dibagi-bagi dalam pendidikan atau kehidupan sehari-hari. 1. Memberi pelajaran bukan sekadar pendidikan. Pemimpin yang memberikan ideologi Islam menekankan keberadaan budaya bukan hanya etika pemimpin pun dibutuhkan untuk membagi pendidikan misalnya disiplin waktu berkorupsi dan memberi hukum agar bisa membangun budaya positif dalam demokrasi dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Untuk kelompok selanjutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang kemudian ada yang satu dan dari kami yang kedua. 2. Mengajarkan anak-anaknya dan anak-anak dengan mengajarkan dari alasan tertinggi memiliki kemungkinan yang soleh dan sederhana. 1. Tidak kepada orang tua sebenarnya kekayaan. Pemimpin yang soleh memandang tindakan sebagai dalam itu, bukan sarana mencari pemimpin yang beriman. 2. Menjadi simbol persatuan dan kepercayaan publik. Pemimpinan yang bersama melakukan yang bagus supaya terhadap yang berbeda. Kita tidak dalam yang bilang berbeda. Pemimpin soleh mempertimbangkan aspek moral dan kesalahan dalam membuat kebijakan dan mendorong keadilan sosial. Soleh menjadikan pemimpin berpihak kepada keadilan tanpa membedakan status sosial atau kekayaan. Menerapkan nilai-nilai kesolehan dan kesederhanaan yang lebih Hadis dalam pemikiran menunjukkan saat itu membuka diri terhadap kritik dan menuliskan memberikan budaya di tengah Allah hadir tidak mengkritik. Pemimpin modern sebagai tidak bersikap orang yang arogan melainkan menggunakan suara termasuk dari aktivitas atau kelompok masyarakat sosial dan kebijakan yang lebih bijak dan yang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alasan pentingnya memiliki pemimpin yang sadar dan sederhana. Satu, membangun dengan tanggung jawab. Pemimpin selalu menghadirkan waktu kepemimpinan untuk kembali dari namun harus bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Kalau pemimpin sampaikan satu kepada Tuhan, mohon takut kepada Allah, di dalam setiap keputusan akan tidak menjadi pemimpin. Jika menjadi seseorang yang berhak dan terdorong, pemimpin yang sadar dan sederhana menjadi contohnya sebagai kegiatan dalam menjaga kesabaran dan tanggung jawab. Menolak itu kelebihan. Kesederhanaan menghindari pemimpin dari perbuatan konsumtif yang merugikan negara. Penerapan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan merupakan prioritas dalam kepemimpinan masyarakat ini. Adalah pengambilan keputusan. Salah satu yang utama yang dilakukan dengan baik adalah keadaan tanpa tanggung. Pemerintah saat ini harus menentukan tersebut dalam hukum secara baik dan tidak menyebabkan kepentingan maupun tertentu dari di atas kepentingan pesertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir ya, kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 materi yang kami dapatkan yaitu kesederhanaan atau zuhud. 1. Menolak hidup mewah walau hobi. 2. Menjual barang-barang istana dan hasilnya diserahkan ke Baitul Mal. 3. Tidak membedakan antara dirinya dan rakyat biasa dalam gaya hidup. 4. Tidak memperkaya diri atau kekurangan dari jabatan. Alasan pentingnya memiliki pemimpin yang soleh dan sederhana. 1. Menghindari korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Pemimpin yang takut kepada Allah tidak akan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau kelompoknya. 2. Lebih peka terhadap kebutuhan rakyat kecil. Kesederhanaan membuat pemimpin merasakan langsung penderitaan rakyat dan cepat bertindak untuk membantu. 3. Fokus pada kepentingan umat, bukan diri sendiri. Ia mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan memperjuangkan ambisi pribadi atau kelompok. 4. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Kejujuran dan keterbukaan menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerapan nilai-nilai kesadaran dan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinan atau kehidupan saat ini. 1. Mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Sebagai pemimpin, Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kondisi rakyat miskin dan tertindas. Kepemimpinan masa kini harus berpihak pada kelompok rentan dengan memperkuat jaminan sosial, pendidikan terjangkau, dan akses kesehatan yang layak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menyampaikan apa yang sudah didapatkannya. Jadi pada kesimpulannya ada beberapa karakteristik
karakter positif utama Umar bin Abdul Aziz yang sudah kalian dapatkan ya. Misalkan tadi yang pertama apa? Kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik. Kita garis bawahi ya, kepemimpinan. Yang kedua apa? Kejujuran dan amanah. Tiga? Keadilan. Empat? Apa? Kesolehan. Lima? Kesederhanaan atau juhud. Kesederhanaan atau juhud. Nah, kita garis bawahi ke semua hal itu ya. Jadi untuk karakter kepribadian, kesolehan, kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz yang bisa diteladani, yang harusnya diteladani, Bapak simpulkan ada 3 poin utama. Yang pertama dari segi kepemimpinan ya. Dari segi kepemimpinan, Umar bin Abdul Aziz itu memiliki akhlak, karakter, kepribadian yang mementingkan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadi ya. Jadi beliau itu juga sangat amanah sehingga tidak seperti sekarang banyak yang korupsi, rakyatnya sengsara ya. Terus yang kedua dari kesolehan ya. Yang pertama apa? Kepemimpinan. Yang kedua kesolehan. Nah, kesolehan Umar bin Abdul Aziz bisa kita lihat dari tadi yang kalian paparkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga tentang kesederhanaan. Ya, saking sederhananya Umar bin Abdul Aziz, beliau itu tidak suka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan karakter positif apa saja yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Terus bagaimana cara kita menerapkannya di zaman sekarang, baik itu untuk kepemimpinan negara ataupun untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk sekarang, Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan ya. Silakan nanti dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, silakan kumpulkan di depan. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah kita bahas, sudah kita laksanakan ya, proses pembelajaran. Bapak punya tugas untuk kalian kerjakan nanti di rumah ya. Yang pertama bisa ditulis ya. Yang pertama tugasnya buat jurnal harian atau catatan harian tentang keseharian kalian. Ya, karakter positif apa yang sudah kalian lakukan yang menggambarkan karakter Umar bin Abdul Aziz tadi, terutama terkait kesolehan dan kesederhanaan ya. Yang pertama itu buat jurnal harian dari mulai hari ini nanti pulang di rumah bikin catatan keseharian kalian sampai nanti 1 minggu ke depan ya. Nanti minggu depan Bapak cek hasilnya. Terus yang kedua, kalian bikin poster atau pamflet tentang penyuaraan kesederhanaan atau kesolehan ya. Contoh pamflet yang menggambarkan ajakan untuk meneladani Umar bin Abdul Aziz, misalkan tentang kesederhanaan dan kesolehan. Contoh dalam pamflet tersebut terdapat tulisan misalkan pemimpin yang soleh adalah pemimpin idamanku, atau pemimpin sederhana adalah pemimpin yang luar biasa. Nah, itu pamfletnya seperti itu ya. Setiap orang harus beda. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk sekarang pembelajaran dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah selesai.
tutup saja, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Silakan